Hola, selamat datang di dunia ninja beruang. Di sini kita akan ngebahas semua hal yang mau gue bahas. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang musibah Bandar Udara Tenerife, yaitu peristiwa tabrakan dua pesawat Boeing 747 yang beroperasi sebagai KLM penerbangan 4805 dan Pan Am penerbangan 1736 di landasan pacu Bandar Udara Los Rodeos di Tenerife, Kepulauan Kanaria, Spanyol pada tanggal 27 Maret 1977. Gimana kisah selengkapnya? Yuk, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. KLM penerbangan 4805 adalah maskapai penerbangan nasional Belanda yang disewa pada saat itu untuk Holland International Travel Group yang bertolak dari Bandar Udara Schiphol, Amsterdam, Belanda menuju Bandar Udara Gran Canaria di Kepulauan Kanaria, Spanyol. Penerbangan ini diawaki oleh pilot senior yaitu Jacob Valtase van Sante, juga kopilot Klasmers, dan juru mesin Willem Schroeder. Awalnya, pesawat tersebut membawa 14 awak dan 235 penumpang. Namun, ketika pesawat mendarat di Tenerife, satu orang penumpang memutuskan untuk tidak kembali terbang karena bertemu dengan kasihnya. Sehingga total penumpang pada saat kecelakaan adalah 234 penumpang. Lalu, pesawat Pan Am penerbangan 1736 merupakan pesawat asal Amerika Serikat. Bertolak dari Bandar Udara Internasional Los Angeles dengan perhentian sementara di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy di New York. Penerbangan ini bertujuan akhir ke Bandar Udara Gran Canaria juga di Kepulauan Kanaria, Spanyol. Pesawat Pan Am diawaki oleh Kapten Victor Groves, kopilot Robert Bragg, dan juru mesin George Wan. Pesawat ini mengangkut 380 penumpang dan 14 awak kabin. Mulanya, kedua pesawat tersebut terbang seperti biasa ke tujuan mereka di Gran Canaria. Namun, ketika pukul 13.15, sebuah bom yang dipasang oleh kelompok separatis Gerakan Kemerdekaan Kepulauan Kanaria meledak di dalam terminal Bandara Udara Gran Canaria dan melukai 8 orang. Tak berhenti di situ, para teroris itu pun melakukan panggilan telepon dan mengatakan bahwa terdapat bom kedua yang ditempatkan di sana. Oleh karena itu, otoritas penerbangan sipil di Gran Canaria menutup sementara bandara dan mengalihkan seluruh penerbangan yang menuju Gran Canaria ke Los Rodeos di Tenerife untuk transit hingga Bandara Gran Canaria kembali dibuka. Bandar Udara Los Rodeos di Tenerife pada saat itu merupakan bandar udara kecil yang tidak mudah menampung seluruh pesawat yang dialihkan dari Gran Canaria. Los Rodeos hanya memiliki satu landasan pacu dan satu landasan ancang-ancang utama sejajar atau taxiway, di mana keduanya dihubungkan dengan 4 landasan ancang-ancang penghubung. Karena pengalihan dari Gran Canaria, landasan taxiway pun menjadi penuh oleh pesawat dan tidak bisa digunakan sebagai jalan oleh pesawat lainnya untuk menuju ke landasan pacu. Sehingga, pesawat yang akan lepas landas harus menggunakan landasan pacu sebagai jalur memutar balik untuk bisa lepas landas. Saat otoritas Bandar Udara Gran Canaria membuka kembali bandara, pesawat Pan Am sedianya siap untuk berangkat dari Tenerife. Tetapi, akses ke landasan pacu terhalang oleh pesawat KLM yang sedang diisi bahan bakar. Pesawat Pan Am tidak bisa mendahului pesawat KLM agar dapat segera lepas landas karena jarak aman antara kedua pesawat yang tidak memadai, yaitu hanya sekitar 3,7 meter. Pengisian bahan bakar tersebut memakan waktu 35 menit dan baru selesai setelah seluruh penumpang pesawat KLM naik ke pesawat. Setelah pesawat KLM siap, petugas ATC Bandar Udara Los Rodeos menginstruksikan untuk pesawat KLM masuk ke dalam landasan pacu, melakukan ancang-ancang atau taksi di sepanjang landasan pacu, dan berputar balik 180 derajat di ujung landasan pacu 30 untuk bersiap lepas landas. Dan tak lama setelah pesawat KLM masuk ke landasan pacu, pesawat Pan Am pun diinstruksikan untuk mengikuti pesawat KLM di landasan pacu yang sama, kemudian keluar di landasan pacu melalui landasan penghubung nomor 3. Awak pilot Pan Am kesulitan untuk mengidentifikasi landasan penghubung nomor 3 karena minimnya rambu penanda pada landasan tersebut
dan cuaca yang buruk membuat jarak pandang sangat terbatas. Ditambah, dengan sudut belok landasan penghubung ketiga yang sangat tajam membuat pesawat Pan Am semakin kesulitan untuk melakukan manuver. Di saat yang bersamaan, pesawat KLM menyelesaikan putaran balik. Ia pun mengalami masalah jarak pandang yang buruk, sehingga tidak melihat jika di landasan pacu yang sama, terdapat pesawat Pan Am yang mencari landasan penghubung nomor 3. Hal yang sangat disayangkan, pada saat itu terjadi kesalahpahaman komunikasi izin lepas landas dari pengawas ATC bandara dengan awak pilot pesawat KLM. Pilot pesawat KLM mengira telah diberikan izin lepas landas, dan karena adanya kabut tebal yang turun, ia tidak bisa melihat pesawat besar yang berada tepat di depannya. Hingga, tabrakan antara kedua pesawat besar ini pun tak terelakkan. Kedua pesawat tersebut hancur dalam tabrakan. Seluruh 248 orang penumpang dan awak di pesawat KLM tewas. Begitu pula dengan 335 orang penumpang dan awak di pesawat Pan Am. Penyebab utama banyaknya kematian adalah karena banyaknya bahan bakar pada pesawat KLM yang mengakibatkan ledakan besar. Sebanyak 61 orang penumpang dan awak di pesawat Pan Am berhasil selamat, termasuk ketiga awak kokpit. Para korban selamat di pesawat Pan Am menunggu untuk diselamatkan. Sayangnya, bantuan tidak segera datang, karena petugas pemadam kebakaran bandara pada awalnya tidak mengetahui bahwa terdapat 2 pesawat yang terlibat, dan mereka sudah sibuk dengan bangkai pesawat KLM yang berada beberapa ratus meter dari pesawat Pan Am. Pasca kejadian, kecelakaan ini diselidiki oleh Komisi Investigasi Kecelakaan dan Insiden Penerbangan Sipil Spanyol. 70 personel dilibatkan dalam penyelidikan, termasuk perwakilan dari Amerika Serikat dan Belanda, serta perwakilan dari masing-masing maskapai. Sejumlah fakta menunjukkan bahwa telah terjadi kesalahpahaman dan kesalahan asumsi sebelum peristiwa tabrakan. Analisis terhadap transkrip CVR mengungkapkan bahwa awak pilot pesawat KLM mengira bahwa mereka telah diizinkan untuk lepas landas. Sedangkan, petugas ATC Los Rodeos yakin pesawat KLM masih berhenti di ujung landasan pacu dan menunggu izin lepas landas. Faktor lain yang berkontribusi terhadap kecelakaan ini adalah kabut yang datang secara mendadak dan cepat mengurangi jarak pandang pada saat itu. Juga gangguan transmisi pada frekuensi radio secara bersamaan yang menyebabkan sejumlah pesan tidak dapat terdengar dari ATC maupun pesawat KLM. Sebagai konsekuensi dari kecelakaan tersebut, perubahan secara menyeluruh dilakukan terhadap regulasi maskapai penerbangan internasional dan juga operasional pesawat terbang. Otoritas penerbangan di seluruh dunia memperkenalkan kebutuhan fraseologi standar dan menekankan pentingnya penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa kerja standar dalam industri penerbangan. Prosedur pengawasan menara bandara dan juga kokpit turut diubah paksa dalam kejadian ini untuk menghindari kejadian yang sama terulang kembali. Kecelakaan ini disebut sebagai kecelakaan pesawat terburuk sepanjang sejarah penerbangan yang mengakibatkan 583 orang tercatat sebagai korban tewas. Ya, itulah kisah tentang musibah Bandar Udara Tenerife. Gimana menurut kalian? Coba kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar tentang kejadian ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah informasi, bisa minta tolong dibantu dikoreksi di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa klik like-nya dan share video ini. Dan gue mau minta tolong untuk klik tombol subscribe-nya untuk membantu channel ini supaya bisa lebih baik lagi. Sekali lagi, thank you banget udah nonton. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam dari Ninja Beruang dan bye-bye!